Pasrah dan putus asa tentunya bukan pilihan orang-orang yang sudah menduduki bangku kesuksesan. Lihatlah, mereka adalah orang yang tak pernah memilih santai ketika melihat situasi serius. Bukan orang yang menghela nafas lalu menyerah, bukan juga orang yang hobi mengeluh, karena mereka tahu bahwa mengeluh tak akan memberi efek apa-apa. Justru sikap yang satu ini akan membuat seseorang semakin larut dalam kelemahan. Orang-orang sukses memiliki tindakan dan pilihan yang berkualitas. Tak heran jika mereka bisa menaiki tangga kesuksesan serta mampu bertahan atas segala hambatan yang ada. Oleh sebab itu, satu-satunya cara bagi kita untuk menjalani kehidupan seutuhnya adalah belajar bagaimana bertahan dan menghadapi tantangan. Tidak ada cara lain untuk belajar bagaimana menjadi ulet, berani dan optimis tentang kehidupan dan masa depan kita selain menghadapinya dengan penuh keberanian. Ada banyak cara untuk membuat kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Ada banyak cara untuk membuat kita lebih kuat dan berani menghadapi segala hambatan, salah satunya dengan motivasi. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas 13 motivasi yang akan mendorongmu berpikir untuk membuat kemajuan dalam kehidupan. Oke, next, langsung saja. Yang pertama, buatlah perubahan. Salah satu permasalahan besar sebagian orang tidak pernah mendapati dirinya sesuai dengan apa yang diimpikannya. Tentu penyebabnya karena tidak pernah membuat tindakan yang mengarah pada perubahan. Karena memang perubahan itu menyakitkan, ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Membuat perubahan merupakan sebuah keputusan besar. Jelas ini adalah sebuah tindakan yang sangat sulit, sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang pemberani saja. Tetapi, ketika kamu mengharapkan mimpimu terwujud, maka kamu harus menjadi orang yang berani untuk berubah ke arah yang lebih baik dari sekarang. Yang kedua, akhiri apa yang sudah kamu mulai. Finish what you start. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jika kamu memiliki keberanian untuk memulai, maka jangan tunjukkan sikap lemahmu dengan takut mengakhiri. Setiap orang yang sudah memberanikan diri untuk memulai, pasti ada banyak pertimbangan dan keyakinan yang dibawa. Juga menyadari bahwa setiap perjalanan tidak ada jalan yang mulus. Maka kalian juga harus mengakhiri pilihan itu dengan keyakinan. Ini cukup menantang, tetapi dengan cara ini bisa membuat perjalananmu lebih baik. Ingat, kalau saja jalan yang kamu tempuh mendapatkan kegagalan, masih ada banyak jalan yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan impianmu. Jangan pernah menyerah, because kebanggaan terbesar bukanlah tidak pernah gagal, tapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Yang ketiga, jangan lari dari kenyataan hidup. Sebuah tindakan yang tidak dewasa adalah lari dari kenyataan hidup. Banyak orang bersenda gurau ingin lari dari kenyataan. Ini cukup aneh, tapi mustahil. Maksudnya, mustahil untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan melarikan diri dari kenyataan. Melarikan diri dari tantangan yang diberikan kehidupan kepada kita bukanlah jawaban untuk berurusan dengan kehidupan. Orang tangguh tahu bahwa untuk menjadi kuat seseorang harus mengatasi kesulitan dan tantangan. Jangan biarkan tantangan hidup membuat semangat dan motivasi hidupmu menjadi kendor, tetapi sebaliknya tantangan itu dikelola menjadi bahan bakar dari semangat. Jadi, jika ingin menjadi orang yang sukses, tentu harus bisa bersahabat dengan tantangan dan masalah. Mengapa? Sebab masalah dan tantangan adalah bagian dari kesuksesan. Yang keempat, mengambil risiko. Take the risk or lose the chance. Ambil risiko atau kehilangan kesempatan. Sebuah harapan bisa tumbuh mekar jika kamu mau mengambil risiko. Menghindari risiko sama halnya menghindari kesempatan dan harapan. Membenci risiko sama halnya membenci kesempatan. Kesempatan memang tidak mustahil datang 2 kali atau lebih. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa setiap kesempatan memiliki perbedaan. Jadi, ambil kesempatan itu, siapa tahu kamu akan menjadi orang yang beruntung dengan kesempatan yang ada. Yang kelima, mengikhlaskan kegagalan. Selain tantangan, rupanya kegagalan selalu hadir dalam suatu perjalanan. Itu adalah hal yang wajar dan itu adalah hal yang normal. Berhenti mengeluh karena selalu mendapatkan kegagalan. Belajarlah untuk memahami bahwa kegagalan itu juga bagian dari kesuksesan. Kita harus menerima bahwa kita tidak akan selalu membuat keputusan yang tepat, bahwa kita kadang-kadang akan mengacaukannya,
Memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, itu adalah bagian dari kesuksesan. Yang keenam, berhenti menyalahkan segalanya. Stop blaming other people. Berhenti menyalahkan orang lain. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Ingat, orang yang sudah mempengaruhimu sekalipun tidak dapat kamu salahkan karena semua ada di tanganmu. Kamu bisa menanggapinya dengan bijaksana atau dengan kecerobohan. Jadi, tidak ada yang harus disalahkan atas situasi masa depanmu selain diri kamu sendiri. Jika kamu ingin sukses, maka jadilah sukses. Yang ketujuh, kalahkan kebiasaan buruk. Break bad habits and build good habits. Pertama, kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu, atau mereka yang akan mengalahkanmu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif. Yang kedelapan, tantang batasanmu. Tanpa sadar rupanya kita telah membuat batasan pada diri sendiri. Kita menganggap banyak hal yang tidak bisa dilakukan, padahal belum pernah mencobanya. Tak lain semua itu adalah persepsi diri yang belum pernah dibuktikan. Jangan pernah membatasi kemampuanmu atau tantangan-tantangan yang ada di hidupmu dengan menghindari atau mencari jalan nyamannya. Silakan kamu mencari jalan yang lebih mudah dan gak ribet, tapi jangan pernah batasi tantanganmu. Mulai dari sekarang, tantang limit kamu sendiri. Jangan batasi tantanganmu, tantang batasanmu. Yang kesembilan, semua butuh kesabaran. Jangan menyerah, hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Mungkin banyak di antara kamu sering merasa kalau hidupnya gini-gini aja. Kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun jangan pernah menyerah, tetap berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menantimu di depan. Yang ke-10, silahkan berhenti ketika kamu mengalahkan tantangan. Segala sesuatu yang negatif, tekanan, tantangan adalah kesempatan bagiku untuk bangkit. Ada dua pilihan ketika kamu dihadapkan dengan tantangan, pemenang atau seorang yang dikalahkan. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang. Yang ke-11, fokus pada hal-hal yang membuatmu gembira. Jelas, kesedihan akan selalu ada dalam jajaran kehidupan. Pada dasarnya, kita bukanlah seorang pemburu kesedihan, tapi hati diciptakan untuk segala rasa. Merasa frustasi dan putus asa sangatlah wajar. Namun, ingatlah bahwa perasaan tersebut membuat kita melupakan hal-hal baik yang ada dalam hidup kita. Untuk menghindari kesedihan ini, coba tulis semua hal-hal baik yang pernah kita alami dan semua hal yang telah membuat kita bahagia. Semakin kita fokus pada hal-hal baik dalam hidup, semakin kita termotivasi untuk terus maju dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ada banyak hal positif yang bisa membuat kita terus bahagia. Dalam sepanjang kehidupan akan selalu ada sesuatu yang perlu untuk disyukuri. Ingat, ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Teruslah tersenyum karena hidup adalah hal yang indah dan ada banyak hal untuk disyukuri. Yang ke-12, ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Masa lalu memang tak seutuhnya untuk dilupakan, namun yang lebih tepat adalah menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan, dijadikan referensi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Salah satu penulis buku terkenal Indonesia, Terelia, mengatakan masa lalu selamanya tidak akan pernah menang karena ia selalu ada di belakang. Benar, masa lalu akan selalu ada di belakang. Dan inilah kesempatan kita untuk mempelajari pelajaran hidup yang kita perlukan untuk menghadapi kehidupan saat ini.
Yang kita perlukan hanyalah berdamai dengan masa lalu dan menghindari kesalahan yang sama pada saat ini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan pernah menjadikan masa lalu sebagai kelemahan. Juga jangan pernah menjadikannya sebagai rantai yang mengikat tanganmu. Beranikan diri untuk mengatakan selamat tinggal pada masa lalu dari sekarang dan seterusnya. Yang ke-13, hinaan jadikan sebagai dorongan. Hinaan memang sangatlah menyakitkan, tapi kamu bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Secara tak langsung, sebenarnya hinaan memaksamu untuk melangkah dan bergerak agar membuat perubahan. Hinaan sebenarnya tak lain daripada motivasi yang bersifat kasar. Tak masalah, dari sini kamu bisa mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Oke, itu dia 13 strategi yang dapat diberdayakan oleh seseorang untuk terus termotivasi dalam hidup. Semoga bermanfaat untuk perjalanan kehidupan penonton dan juga saya pribadi.